Bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali ya dengan Ibu di sini. Jangan bosan-bosan ya. Sudah siap belajar semuanya? Sudah? Ya, mejanya dirapikan dulu, duduk yang rapi, dengan tenang, jangan berisik, jangan ngobrol ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan doa yang telah kita panjatkan dapat memperlancar pembelajaran pada hari ini dan kalian dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya. Pada hari ini apakah masuk semua 25 siswa? Masuk semua ya. Coba dicek dulu teman kalian di samping kalian, satu bangku kalian, apakah ada semua? Ada, alhamdulillah, berarti semuanya sehat sehingga hari ini dapat mengikuti pembelajaran di sini dengan Ibu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk membakar semangat kalian nih, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk. Siapa yang mau memimpin? Sini memimpin di depan. Ya, Mbak Tasya memimpin di depan ya. Silahkan. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bagaimana? Apakah sudah semangat dengan lagu yang tadi? Sudah ya? Sudah siap dalam belajar dan sudah semangat? Oh iya nih, Ibu hampir lupa belum menanyakan kabar kalian ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kok kurang semangat sih? Kan tadi sudah nyanyi. Ibu ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang kalian duduk yang rapi, dengan tenang, jangan berisik, mejanya dirapikan, laci-lacinya sudah tidak ada sampah ya. Nah, sehingga apabila suasana kelas sudah bersih, sudah nyaman, maka pembelajaran pada hari ini pun akan terasa nyaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Ada yang mau tahu? Tapi sebelum itu, Ibu akan menanyakan kepada kalian apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang sistem pencernaan, betul sekali. Benar sekali ya, minggu lalu kita telah belajar tentang sistem pencernaan. Ada yang masih ingat apa itu sistem pencernaan? Benar sekali Mas Fikri, yang dijawab Mas Fikri tadi apa sistem pencernaan?
Ya, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Nah, hari ini kita juga masih mempelajari tentang sistem pencernaan, yaitu tentang organ-organ pencernaan hewan dan manusia. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang tema 3, makanan sehat, dan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, mungkin di sini kalian bertanya-tanya ya, buat apa sih kita itu mempelajari tentang sistem pencernaan, organ-organ pencernaan hewan dan manusia? Nah, setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap kalian bisa menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dan manusia serta fungsinya. Dan di akhir pembelajaran nanti, Ibu ingin kalian membuat karya mengenai tentang organ-organ pencernaan hewan. Bisa ya? Nah, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Cara pembagiannya kalian berhitung dari sisi kanan Ibu. Dari sini hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan begitu seterusnya ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Nah, sekarang yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 di sini. Tadi yang mendapatkan nomor 1 bergabung dengan temannya dengan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan seterusnya sampai kelompok 5 ya. Apakah sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah semua ya? Nah, sekarang kalian buka buku siswa kalian halaman 3. Di situ ada teks dialog. Ibu ingin kalian untuk membaca dalam hati saja ya, dengan tenang, dengan senyap. Membaca dulu dialog itu, dicermati dan dipahami. Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah ya membacanya? Nah, dari teks dialog yang telah kalian baca, apakah ada yang masih belum pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Bagaimana Mbak Friska? Apa saja organ-organ pencernaan manusia? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya, pertanyaan dari Mbak Friska. Sekarang Ibu akan menjelaskan organ-organ pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar tentang organ-organ pencernaan manusia. Ada apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan ada yang terakhir, anus. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu dari organ-organ pencernaan manusia ini. Yang pertama dari mulut dahulu ya. Nah, mulut ini berperan untuk sebagai masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Di dalam mulut ini terjadi untuk pertama kalinya proses pencernaan makanan yang terjadi secara mekanik maupun secara kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh gigi, dan secara kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim amilase. Nah, di rongga mulut kita ini terdapat apa saja? Ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah ya. Nah, gigi ini berfungsi sebagai untuk merobek makanan, mengoyak makanan, dan lidah berfungsi untuk apa? Ya, untuk mengatur letak makanan dan untuk membantu menelan makanan ya dengan kelenjar ludah itu. Nah, selanjutnya makanan yang telah diproses di mulut akan diteruskan ke kerongkongan melalui faring. Di dalam kerongkongan ini tidak adanya proses pencernaan makanan, sehingga dari kerongkongan makanan akan langsung diteruskan ke lambung. Nah, sekarang kita telah sampai di lambung ya. Lambung ini merupakan kantung untuk menyimpan makanan sementara. Nah, lambung ini akan menghasilkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan makanan. Nah,
lambung ini berfungsi untuk memecah makanan. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan dan minuman. Di lambung ini juga makanan akan dibuat menjadi sebuah pasta atau cairan yang pekat, dan seterusnya nanti makanan akan diteruskan ke usus halus. Nah, makanan akan didorong dari lambung ke usus halus. Nah, gerakan dari lambung ke usus halus ini dinamakan gerakan peristaltik. Nah, usus halus ini juga memiliki 3 bagian loh. Apa saja, ada yang tahu? Nah, di usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan yang terakhir ada ileum, yaitu bagian terakhir pada usus halus. Ketiganya ini memiliki fungsi masing-masing. Duodenum berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum berfungsi untuk menyerap nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Nah, setelah makanan diproses menjadi berbagai nutrisi oleh usus halus, maka makanan tersebut akan meninggalkan limbah atau tija atau feses atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak berguna. Nah, usus besar ini akan mendorong sisa makanan tersebut ke dalam rektum. Rektum itu apa sih? Nah, rektum itu sendiri adalah tempat pemberhentian terakhir dalam proses sistem pencernaan manusia. Di dalam rektum ini, tinja atau zat limbah tersebut tadi akan dikumpulkan di pemberhentian terakhir. Nah, apabila rektum sudah penuh nih, nanti tinja tersebut atau feses tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sudah paham ya dengan organ-organ pencernaan manusia? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apabila tidak ada, sekarang ibu yang akan bertanya kepada kalian nih. Tadi kan kalian telah membaca teks dialog. Nah, sekarang ibu akan bertanya nih, mengapa sarapan itu penting bagi kita? Ada yang bisa menjawab mengapa sarapan itu penting? Baik, akan ibu jawab ya. Nah, ibaratkan tubuh kita ini seperti mobil. Nah, mobil juga membutuhkan bahan bakar seperti tubuh kita nih. Setelah kita tidur semalaman, itu akan membuat perut kita kosong, sehingga kita memerlukan bahan bakar untuk menopang aktivitas kita seharian penuh, yaitu dengan sarapan. Nah, sekarang ibu mempunyai satu pertanyaan lagi. Apakah organ pencernaan hewan dan manusia itu sama? Betul, pastinya beda ya. Nah, hewan itu sendiri juga terdiri dari macam-macam berbagai jenis. Ada mamalia, ada aves seperti burung, ada apa lagi? Ada ikan, serangga, dan lain-lain ya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan hewan-hewan apa saja yang sering kalian temukan di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah kalian. Ada apa saja? Ya, ada kucing, ayam, sapi, kerbau, betul sekali, domba, kambing, dan masih banyak lainnya ya. Nah, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video tentang organ pencernaan salah satu hewan. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan.
Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian, dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian, dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Bagaimana? Menarik tidak videonya? Menarik ya? Tadi di video itu menjelaskan tentang apa? Tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia apa tadi, ayo? Ya, benar sekali. Hewan ruminansia merupakan hewan yang memakan atau memamah makanannya 2 kali dan sering disebut juga sebagai hewan memamah biak. Nah, setelah kalian melihat video tadi, di sini kan sudah berkelompok semua ya. Di sini Ibu ingin kalian secara berkelompok mengerjakan tugas di buku siswa kalian halaman 6. Di situ sudah ada diagram ya. Nah, kalian secara kelompok ditugaskan untuk melengkapi diagram tersebut. Bagaimana? Sudah selesai ya mengerjakan tugasnya? Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih pada setiap kelompok. Untuk diagram bagian yang pertama, di situ ada rumen. Benar ya, rumen ya? Nah, rumen itu berfungsi untuk apa? Ibu akan menunjuk kelompok 3. Apa fungsi rumen kelompok 3? Benar sekali ya, fungsi rumen yaitu sebagai tempat proses terjadinya pencernaan makanan yang dibantu oleh mikroba atau bakteri. Di dalam rumen ini, makanan akan diolah menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Nah, untuk bagian yang kedua nih, Ibu akan menunjuk kelompok 5, yaitu bagian mulut ya. Apa fungsi mulut? Ya, benar sekali. Nah, fungsi mulut di bagian yang kedua ini berfungsi untuk mengunyah makanan untuk yang kedua kalinya. Nah, saat sapi sedang beristirahat, makanan akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dimamah yang kedua kalinya. Untuk kelompok 4, apa jawabannya? Benar sekali ya. Di retikulum ini akan terjadi lagi proses fermentasi yang dibantu oleh bakteri. Nah, di dalam retikulum ini juga akan ada proses yang dinamakan absorpsi, yaitu proses penyaringan benda-benda asing yang terbawa oleh makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, untuk bagian yang keempat nih, kelompok berapa ya yang belum? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 apa jawabannya? Ya benar, selanjutnya ada omasum. Nah, yang terakhir di kelompok 1 ada abomasum. Abomasum berfungsi untuk apa? Ya, benar sekali, 100 ya untuk kelompok 1, untuk semuanya benar. Di yang terakhir itu ada abomasum. Nah, di abomasum ini terjadi proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri ya. Nah, sekarang kalian secara berkelompok, Ibu ingin meminta kalian untuk membuat poster. Ibu contohkan ya. Nah, seperti contoh poster ini, di sini ada gambar hewan sapi dengan organ pencernaannya. Bisa ya kalian bekerja secara kelompok? Nah, dikerjakan secara berkelompok dengan alat-alat yang minggu lalu telah Ibu kasih tahu kalian untuk dibawa hari ini ya.
waktunya sudah habis nih. Sudah selesai ya pengerjaan posternya. Sekarang kalian kumpulkan kepada ibu untuk ibu nilai terlebih dahulu ya pengerjaan kalian. Nah, karya kalian sudah ibu nilai masing-masing. Kalian hebat, gambarnya sudah bagus-bagus sekali. Sekarang kalian tempelkan karya kalian di papan yang telah ibu sediakan di dinding bagian belakang kelas. Kalian tempelkan dengan rapi ya, sesuai urut kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dengan tertib ya. Jadi, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, organ manusia terdapat apa saja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sedangkan organ pencernaan hewan yang tadi kita pelajari tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia apa tadi? Ya, betul ya. Hewan ruminansia merupakan hewan yang memamah atau memakan makanannya 2 kali. Urutannya apa saja tadi sistem pencernaan hewan ruminansia? Ada mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Baik, untuk selanjutnya sekarang masih ada sisa waktu, bisa untuk kalian mengerjakan soal evaluasi yang telah ibu bagikan lembar evaluasinya masing-masing. Sudah selesai ya mengerjakan soal evaluasinya? Nah, sekarang ibu ingin lembar jawaban evaluasinya ditukar, boleh dalam sebangkunya maupun depan belakangnya ya, untuk dikoreksi. Dari nomor pertama, jawabannya apa? Jawabannya retikulum. Benar ya? Setelah rumen yaitu retikulum. Selanjutnya nomor 2, usus halus. Benar sekali ya, organ yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan tadi usus halus. Nah, selanjutnya apa hewan ruminansia itu termasuk ke dalam apa ya? Kan tadi contohnya ada sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain ya. Itu termasuk hewan apa? Benar, hewan herbivora. Nah, sudah selesai dikoreksi. Untuk selanjutnya, kalian balikan lagi kertas lembar jawaban teman kalian selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ibu meminta kalian untuk mencari sistem organ pencernaan hewan selain sapi. Terserah kalian, sumbernya dari internet boleh, dari buku maupun dari majalah ya. Nah, untuk minggu depan kalian bawa dan kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Alhamdulillah, tidak terasa ya pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Semoga kalian memahami materi yang telah ibu sampaikan dan bermanfaat bagi kalian masing-masing. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena sekarang masih dalam masa pandemi. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran ini diakhiri, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari ibu, apabila banyak salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.